Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Entertainment Asma Plus PGRI Cibinong. Halo hai semuanya. Apa kabar hari ini nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang banget hari ini Kak Iki hadir lagi bersama kader bangsa tentunya dalam program Pesat Podcast. Dan seperti biasa dalam Pesat Podcast nanti akan ada bintang tamu yang akan sharing ilmunya ke sahabat kader bangsa semua. Tapi sebelum itu, ya Kang Iki akan salam-salam dulu nih. Yang pertama, kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Agus Rohiman MPD. Kemudian kepada Wakil Kepala Sekolah Senior, Bapak Dr. Iwan Cakrayana STMSI, unsur pimpinan, Dewan Guru, karyawan, dan tak lupa untuk kader bangsa yang saat ini sedang menyaksikan dimanapun berada. Nah, sahabat kader bangsa, di studio Pesat Entertainment sudah ada bintang tamu juga di sini dari Eskul Pelisat. Ya, kita langsung saja sapa. Halo, assalamualaikum Pak Fikri Maulana Ridho. Waalaikumsalam Pak Nurjaman. Oke, bagaimana ini kondisinya? Kalau dibilang baik, alhamdulillah baik. Cuman kalau dilihat kondisi sekarang kayaknya kurang baik ya Pak. Iya, itu kenapa kok pakai masker sih Pak? Sesuai dengan pembahasan kita ya Pak. Ini saya buka dulu kali ya. Oh, boleh. Wih. Sesuai dengan pembahasan kita Pak pada hari ini ya, tentang masalah polusi udara. Polusi udara. Pada itu saya tadi pakai masker Pak. Waduh. Karena saya rasa polusi udara pada saat ini makin lama makin tercemar ya sepertinya. Nah ini yang akan jadi pembahasan kita ya Pak. Jadi kalau misalkan kita keluar juga itu kadang suka agak gelap sih Pak ya. Iya. Jadi kadang saya suka bingung apakah memang itu gelapnya karena mendung atau misalkan memang karena polusi gitu. Oke. Nah, Pak Fikri, Ya Pak. yang dibahas di sini itu adalah polusi udara di Jakarta, tantangan dan solusi. Pertanyaan pertama mungkin, kenapa harus Jakarta yang dipilihnya? Oke, karena kita lihat yang viral ini kan pertama dari kota Jakarta dulu ya. Seperti yang kita ketahui, Jakarta ini kan sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia ya. Banyak yang menaruh perhatiannya ke Jakarta dulu. Walaupun mungkin daerah-daerah lain juga memiliki masalah yang sama atau mungkin cenderung lebih dari Jakarta. Cuman kan karena kita lihat Jakarta ini sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang mana dilihat oleh seluruh warga nasional, tepatnya Indonesia, serta warga internasional. Kayak gitu Pak. Oke, jadi lebih ke arah sorotan dunia biasanya Jakarta. Betul. Patokannya. Nah, kalau tidak salah Pak Fikri juga berasal dari Jakarta ya Pak ya? Iya. Oke, jadi mungkin bisa menjelaskan sekilas bagaimana kondisi Jakarta saat ini? Oke, kalau kondisi Jakarta ya, pertama itu macet pasti. Ya. Itu pasti Pak, di tiap hari nggak ada Jakarta nggak macet kayaknya. Kata-kata Kecuali hari Lebaran itu biasanya kosong. bener, kata-kata yang pertama pasti keluar adalah macet. Ya, entah itu macetnya karena kendaraan bermotor ataupun karena ada event-event tertentu, mungkin kayak sekarang ada KTT ASEAN ya. Iya. Cuman kan kalau biasanya itu macet karena kendaraan bermotor, yang mana biasanya itu kendaraan bermotor ini berasal justru dari luar Jakarta Pak, yang bekerja di Jakarta tapi dia tinggalnya di luar Jakarta. Biasanya itu orang-orang yang mobile kayak gitu. Oh, yang rantau ya, Iya. yang sedang mengadu nasib di ibu kota biasanya. Betul. Karena memang orang-orang dari desa itu pasti patokannya itu kerja di Jakarta gitu kan. Bahkan saya juga dulu ketika kecil ingin kerja itu di Jakarta gitu. Jadi kesannya tuh wah gitu ya. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong soal macet nih Pak kan. Macet juga itu kan biasanya menimbulkan polusi. Ya, masalah polusi dari asap kendaraan bermotor. Bener nggak sih Pak? Oke, sebenarnya ya untuk kalau berdasarkan informasi-informasi yang beredar di internet ya, dan yang dikeluarkan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu, itu untuk kendaraan bermotor seperti cuma 10% Pak. 10% dari jumlah polusi yang ada. Nah, banyak kan di mana nih? Kira-kira Bapak tahu nggak? Kira-kira tuh gimana?
Kalau bukan dari asap kendaraan bermotor, pabrik mungkin? Pabrik ya, limbah-limbah pabrik seperti pembuangan asap-asapnya, atau mungkin kita sering istilahnya nabun, bakar sampah. Ya, setiap pagi kita kan mau menghirup udara segar, tapi kita sering bakar sampah. Cuman dampak yang paling besar itu adalah pabrik-pabrik industri yang di sekitar Jakarta, Pak. Oh, di sekitar justru ya? Benar. Sekitar Jakarta itu banyak pabrik-pabrik yang mana itu adalah salah satu faktor penyumbang polusi udara di Jakarta. Oh, jadi penyumbangnya itu justru kota-kota penyangganya. Benar. Kalau untuk kendaraan bermotor itu kurang dari 10% malah, karena kan seperti yang kita lihat pemerintah juga sudah mencanangkan kendaraan umum ya. Ya, kendaraan umum. Nah, ini mungkin kita akan bahas di sini kali ya, Pak ya. Oke, boleh, Pak. Nah, berikutnya di sini ada juga terkait jenis-jenis polusi udara katanya di PPT-nya ini, Pak. Wah, ini kalau kita lihat ya, Pak ya. Ini kan ibarat kata nih pembelajaran kimia ya, Pak ya. Iya. Nah, kebetulan kan saya kan bukan guru kimia nih. Ya, kita kan cuma membahas masalah lingkungan. Cuman kalau kita lihat jenis-jenis polusi udara ini ternyata nggak cuma 1 atau 2 aja, Pak. Melainkan ada 10. Ada partikulat, ozon, oksida, senyawa organik dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan bisa mencatat jenis-jenis polusi udara dan menanyakan kepada guru-guru kimianya, gitu, Pak. Partikulat, ozon, troposferik, oksida. Harusnya ini kalau misalkan ada ini ada guru kimia juga ya. Bener nih, sampingnya guru kimia kayak siapa? Pak Adam kali ya. Pak Adam. Bener. Tapi kebetulan Pak Adam udah podcast dulu ya. Harusnya bahas ini juga nih. Bener. Karena sedang ramai diperbincangkan. Oke. Nah, tadi kan ibarat kata bahasa-bahasa ilmiah ya, Pak ya. Nah, mungkin ini kita ambil contoh dari gambar-gambarnya ya, teman-teman. Pak, saya pusing, Pak, belajar bahasa ilmiahnya. Nah, bahasa Indonesianya kayak gimana, Pak? Ini pertama, polusi yang berasal dari industri. Ya, polusi yang berasal dari industri, pabrik-pabrik. Ya, seperti kita lihat, itu yang salah satu menyebabkan polusi besar di Jakarta. Penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta. Lalu mungkin yang selanjutnya ada kendaraan bermotor atau bermobil ya. Istilahnya kita lihat nih, seringan pemerintah melakukan uji emisi ya, Pak ya. Iya, uji emisi yang ramai itu sekarang. Ya. Uji emisinya gratis, tapi kalau nggak lolos, ya itulah. Harus ada denda ya. Iya, kalau nggak lolos tiba-tiba ditilang. Waduh. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman sekarang mau ke Jakarta, siap-siap nih, nanti ada uji emisi. Jadi harus dipersiapkan kendaraannya, ya. Terutama yang memakai cumi-cumi darat, Pak. Yang cumi-cumi darat itu yang apa? Diesel. Oh, iya, diesel. 2 tak. Nah, itu sangat-sangat rawan ya di Jakarta untuk uji emisinya. Lalu yang ketiga nih, Pak, ada pembakaran sampah. Biasa kan bapak-bapak atau ibu-ibu ya kan bakar-bakar sampah pagi-pagi, aturan udaranya segar, kita malah ngirup udara sampah yang dibakar. Itu sangat-sangat mengganggu sih. Iya, kadang jadi kita juga lagi pagi-pagi itu sedang nyaman-nyaman menghirup udara segar, tiba-tiba kok ada bau asap gitu kan, ada bau pengen ngirup udara segar, tiba-tiba ngirup bau sampah yang dibakar tuh disgusting banget sih. Nah, kemudian Pak, di pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita membahas tentang polusi udara, bagaimana sih Pak polusi udara ini itu mempengaruhi lingkungan dan juga ekosistem atau dampaknya sendiri? Ya, dampak di sini kan ada beberapa ya. Di sini kalau kita lihat ada 4 dampak polusi udara. Yang pertama kita lihat dari perubahan iklim dulu nih. Kalau lihat perubahan iklim ini kan sangat mengganggu ya, sehingga kalau kita lihat kita tuh jarang terkena musim hujan. Yang seharusnya kita udah masuk musim hujan pada saat ini, sampai sekarang pun
malah lebih ke musim kemarau ya Pak ya. Oh iya, panas terus ini. Benar, Saya karena mungkin ketutup dengan polusinya. Kayak gitu. Mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Lalu di dampak kesehatan. Dampak kesehatannya adalah masalah pernapasan Pak. Maka dari itu saya pakai masker tadi Pak. Saya pakai masker kan. Ibarat kata ini kita mencegah daripada mengobati ya Pak. Mencegah daripada mengobati. Keren, tadi mau gimmick Pak biar keren. Iya, gimmick dulu lah. Oke, tapi meskipun memang kita sudah di akhir pandemi ya, sudah selesai pandeminya, tapi penggunaan masker itu penting ya, apalagi sekarang itu sedang tadi banyak polusi udara untuk mencegah partikel-partikel debu itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi Pak, masih bisa harus digunakan. Selain apa? Selain menjaga kesehatan, ternyata memakai masker itu menambah ketampanan 10%. Ketampanan 10%. Oke. Di buff. Oke, kayak ada yang di video-video itu tuh ya, dia pakai masker, wah keren banget. Bener. Nah, itu kan masalah pernapasan ya. Jadi mesti juga di kesehatan ternyata masalah jantung juga dan kanker. Biasanya tuh lebih ke kanker paru-paru sih Pak ya. Karena kan kaitannya dengan pernapasan. Terusnya selain dampak kesehatan, lebih ke dampak lingkungannya. Kerusakan ekosistem Pak. Ekosistem. Lalu adanya hujan asam. Bisa asam hujan ya, itu sebenarnya hujan asam ya. Jadi itu bukan hujan yang isinya air cuka, enggak. Kalau cuka itu bisa dikumpulin dong nanti buat. Iya, jadi hujan asam yang ini biasanya tuh polusi yang tergantung di awan dan diturunkan melalui hujan. Lalu ini dampak lingkungan yang selanjutnya kerusakan hutan. Biasanya kalau kerusakan hutan ini akibat dari hujan asamnya yang turun di sekitar wilayah hutan sehingga menyebabkan kerusakan yang terjadi di hutan. Bisa nyebabin kebakaran juga nggak sih Pak? Kalau dia itu di musim kemarau. Kan ya, karena kan ini kan ngaruh juga di perubahan iklim ya. Iya. Udah dia kering kemarau, apabila nantinya di hutan ini mengalami gesek-gesekan tertentu ataupun ada kesengajaan dari pihak manusia, itu akan menyebabkan kebakaran hutan. Wah, itu bisa memperparah lagi pencemaran udara. Betul. Udah polusi, kebakaran hutan makin banyak polusi udaranya. Okay. Dan dampak yang terakhir ini mungkin yang sering diperdebatkan ya, dampak ekonomi Pak. Dampak ekonomi ini pertama dari biaya kesehatan. Oke, biaya kesehatan pasti kalau udah terkena salah satu penyakit pernapasan itu pasti lebih mahal mungkin. Kalau tercover oleh BPJS sih nggak masalah ya. Nggak masalah. Masalah juga sebenarnya. Masalah tetap ya, Pak, karena masalah penyakit juga, Pak. Ya. Oke. Terusnya tadi apalagi Pak? Yang selanjutnya dampaknya adalah kerugian industri. Nah, kerugian industri ini biasanya kalau udah diketahui kalau industri tersebut melanggar lingkungan hidup atau melanggar peraturan lingkungan hidup, itu biasa langsung tutup, langsung dihentikan produksinya. Yang mana kalau udah dihentikan produksinya, ini kan berdampak pada yang kerja di situ. Iya. Yang mencari nafkah di situ. Mau nggak mau kan pabriknya ditutup, maka nggak ada pemasukan lagi bagi pabriknya dan akhirnya terjadi PHK besar-besaran di pabrik tersebut. Dan yang selanjutnya adalah turis atau wisatawan. Kan kita nggak mau kan ngelihat wisatawan ini tempat wisata berasap. Mungkin di Jakarta tahun sekian berapa wisata di Jakarta adalah wisata berasap. Kita ngeliatin asap-asap dari polusi ya. Semoga jangan sampai kayak gitu sih. Oke. Nah, sahabat berbangsa, kita akan break dulu sejenak. Ada satu buah lagu ya untuk sahabat berbangsa yang sedang mendengarkan. Nah, kemudian bila ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sedang dikaji, silakan boleh disampaikan di kolom live chatnya. Ya.
Oke, sahabat Dermasa masih di Pesat Podcast bersama Pak Fikri dari Eskul Pelisat ya. Dan kita langsung coba cek di kolom komentar apakah sudah ada yang bertanya. Sudah ada Pak Fikri. Di sini ada Elia Milanova katanya bertanya cumi-cumi darat apa Pak? Nah, sebenarnya cumi-cumi darat ini merupakan salah satu bahasa di bidang otomotif ya, tepatnya di mobil. Itu cumi-cumi darat ini sebenarnya para penyuka mobil yang bermesin diesel. Nah, biasanya itu mereka ini lebih senang pada saat mengendarai itu mengeluarkan asap. Nah, dengan mengeluarkan asap itu maka disebut dengan cumi-cumi darat. Kan kalau cumi-cumi kan mengeluarkan tinta ya, Pak. Cumi-cumi kan mengeluarkan tinta. Nah, sedangkan kalau istilah cumi-cumi darat ini biasanya dia mengasapi pengendara lain biasanya. Itu demi kesenangan pribadi aja sih ya. Oh, jadi ini istilah di dunia otomotif. Iya. Jadi rata-rata hanya anak otomotif yang tahu terkait si paling otomotif. Oke. Kayak itu ya Elia. Jadi cumi-cumi darat itu sudah dijelaskan oleh Pak Fikri barusan. Oke, semoga paham. Dan kita akan teruskan kembali materi penjelasan terkait polusi di Jakarta. Dan di sini sudah muncul ada statistik. Waduh. Ada statistik nih, statistik polusi udara di Jakarta katanya. Oke. Ini teman-teman kalau kita lihat ya, ini statistik polusi udara di Jakarta. Nah, ini baru diupdate itu terakhir pada tanggal 4 September 2023 jam 10. Kemarin dong ya Pak ya? Benar, semalam itu tentang indeks kualitas udara dan polusi udara yang mencapai PM 2,5 di Jakarta. Nah, kalau udah sampai sini kita lihat itu tidak sehat bagi kelompok sensitif. Maksudnya tuh bagi orang-orang yang imunnya rendah itu sangat tidak sehat sehingga mungkin terkena dampaknya, entah itu dia pilek atau sakit atau mungkin radang dan lain sebagainya. Nah, caranya itu teman-teman, cara untuk mengatasinya itu pertama pakai masker, menggunakan masker, lalu usahakan kurangi aktivitas di luar ruangan atau outdoor, lalu tutup jendela ya agar udara yang di luar tidak terlalu banyak masuk, dan mungkin ada penyaring udara. Itu yang mungkin cara melindungi dari polusi udara di Jakarta. Oke. Nah, sebatas tambahan saja ya for information. Jadi kalau misalkan kita bahas statistik polusi udara itu kan ada 0 sampai 50 itu kategorinya baik, ya. Kemudian 51 sampai dengan 100 itu kategori sedang. Kemudian 100 sampai 199 itu tidak sehat. Nah, ini yang tadi dimasukkan 144 ya. Kemudian ada juga 200 sampai 299 sangat tidak sehat. Ada yang terakhir itu 300 sampai 500 itu sudah kategori berbahaya. Ya, jadi ini sudah di level yang ketiga. Dan ini update terbaru ya di angka 144. Berarti kita harus mulai kembali mencoba untuk membersihkan udara ya. Kemudian juga tadi pencegahannya sudah disampaikan oleh Pak Fikri. Menggunakan masker, tutup jendela, nyalakan penyaring udara, ya. Kemudian kurangi aktivitas di luar ruangan. Ya. Oke, nah Pak Fikri, berbicara mengenai polusi udara itu kan pasti tidak akan bisa lepas dari yang tadi dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab polusi udara itu sendiri. Mungkin bisa sekilas, Pak. Ini kalau teman-teman lihat ini ada 8 faktor ya. Ada pertumbuhan penduduk dan urbanisasi penduduk. Biasanya tuh saking ingin beradu nasib di Jakarta kan, sehingga pada pindah ke Jakarta untuk mencari kesempatan ya mungkin ya. Sehingga ini kan berpengaruh juga terhadap kemacetan
jumlah kendaraan yang padat di Jakarta, transportasi yang padat ya. Kalau transportasi padat ini kan mungkin kendaraan satu orang satu ya. Dulu tuh ada Pak yang namanya sistem 3 in 1 di Jakarta. 3 in 1 Pak? Di Jakarta itu pada saat itu ada sistem 3 in 1 yang mana berarti saat melewati jalan-jalan protokol atau jalan-jalan di Jakarta itu harus satu mobil ini isinya 3 orang. Minimal 3. Minimal 3. Kalau lebih? Boleh, justru malah lebih baik kalau lebih. Kalau kurang itu nggak bisa. Karena ini kan 3 in 1 berarti satu mobil ini isinya 3 dulu. Cuman karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan peraturan ini sehingga dulu ada yang namanya joki 3 in 1 Pak. Joki 3 in 1. Iya. Joki. Jadi itu pada saat mau masukin jalur 3 in 1 itu pasti ada yang nawarin jasa. Jasa ini disebut joki 3 in 1. Biasanya tuh ngejemput sih, dia nawarin sampai ke titik tertentu yang 3 in 1 ini udah habis jalurnya kayak gitu. Untuk menghindari 3 in 1 ini. Lalu selain itu juga mungkin kita lihat ganjil genap ya. Iya, ganjil genap. Ya, yang mana kalau di hari ganjil berarti mobilnya ganjil, di hari genap mobilnya genap. Terusnya sekarang juga mau diterapin lagi, bukan 3 in 1 tapi 4 4 in 1. Jadi 4 orang di dalam satu mobil kayak gitu. Aduh, makin bertambah tuh dalam jumlah mobil. Nah, lalu kita lihat juga industri dan perkembangan ekonomi ya, sehingga kan banyak daerah-daerah pendukung di Jakarta itu dibangun industri-industri. Lalu di Jakarta juga dibangunnya gedung-gedung tinggi. Lalu ada pembakaran sampah dan sungai yang tercemar akibat dari limbah-limbah. Lalu cuaca dan topografi di Jakarta. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran lingkungan. Karena ya udah mungkin gini, ini kan kesadaran lingkungan ini nggak cuma polusi udara aja, bisa juga polusi yang lain seperti tercemarnya lingkungan sungai. Mungkin ini cuma dikit doang, buang aja sampahnya dikit. Nah itu kalau satu orang yang berpikir kayak gitu, sedangkan di Jakarta ada lebih jutaan orang berpikir kayak gitu kan, lama-lama makin numpuk juga sampah. Lalu yang bakar sampah misalkan 1 atau 2 orang, tiba-tiba malah satu kelurahan yang mau bakar sampah. Nah itu kan menyebabkan polusi. Oke. Nah kemudian Pak, udah ada nggak sih Pak upaya dari pemerintah dan masyarakat sendiri untuk menangani polusi udara ini? Kalau upaya Pak banyak. Kita lihat upaya pemerintah. Mungkin yang paling lucu dulu kali ya. Yang paling menggelitik kayak ya. Manggil pawang hujan, Pak. Udah pernah denger belum beritanya? Kayak pernah lihat di beranda saya, cuma nggak saya klik itu. Belum saya klik. Manggil pawang hujan untuk mengatasi polusi di Jakarta. Mungkin itu suatu upaya pemerintah yang menurut saya itu lucu ya. Manggil pawang hujan yang mana untuk mengatasi polusi di udara. Jadi masih ada animisme dinamisme kayaknya ya, kepercayaan tersebut. Ya itu kan kepercayaan ya. Di masyarakat. Lalu, ini langkah-langkah yang konkret lah ya kata ya, yang konkret dan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, transportasi publik berbasis listrik. Mungkin kalau kita lihat transportasi publik berbasis listrik kayak LRT, MRT, KRL, ya. Lalu ada yang namanya motor listrik sekarang. Itu banyak tuh motor listrik. Lalu mobil listrik sekarang yang sudah mulai disubsidi oleh pemerintah agar para warga Indonesia ini beralih dari kendaraan yang berbensin ke menggunakan listrik. Nah itu adalah transportasi publik berbasis listrik. Nah lalu pembatasan kendaraan pribadi.
Ya, seperti yang tadi pembatasan kendaraan pribadi mulai dari 3 in 1, 4 in 1, lalu ada yang namanya ganjil genap, ya. Lalu selanjutnya ada penanaman pohon. Nah, penanaman pohon ini dilakukan oleh pemerintah Jakarta, ya. Pemda Jakarta itu dilakukan di bantaran pinggir sungai Kalimalang. Ya. Kalau beritanya itu ada tuh, beritanya itu pemerintah menanam pohon di Kalimalang. Bapak tahu daerah Kalimalang, Pak? Tahu, saya pernah lewat sana, Pak. Kalau daerah kadang lewat sana. dari Kalimalang tuh Jakarta Timur, kalau terus ke sono ke Bekasi, nah tuh kalau terus dari Bekasi tuh Bapak bisa pulang lah tuh, pulang kampung lah tuh ke Majalengka ya. Iya, ke arah Pantura biasanya. Benar. Tembusnya Pantura. Nah, lalu pengendalian emisi pabrik ada, lalu selanjutnya ada edukasi masyarakat, ya, masyarakat diedukasi, dan ini promosi kendaraan ramah lingkungan. Nah, inilah maksudnya adalah disubsidi oleh pemerintah, ya, seperti motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Lalu ada pengelolaan sampah, lalu ada penyaringan udara, lalu perencanaan kota berkelanjutan dan kerjasama regional. Nah, di sini kita lihat perencanaan kota berkelanjutan. Dibangunnya taman-taman itu juga termasuk dalam rangka menambah selain resapan air, menambah juga Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini kan di Jakarta itu sudah mulai dibangun. Ya, ada Taman Menteng, Monas, lalu banyak taman-taman lainnya. Nah, ini udah mulai dibangun ruang terbuka hijau, yang mana gunanya ini adalah selain menyaring polusi udara, juga sebagai tempat hiburan masyarakat untuk beristirahat sejenak dari kepadatan di Jakarta. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan ya di wilayah kota Jakarta. Maka dari itu pemerintah Indonesia dalam perencanaan kota berkelanjutan ini ingin membangun ibu kota baru di daerah Kalimantan, dan itu harus kita dukung demi kebaikan Indonesia dan kerjasama regional. Dan Pak ini ya, kerjasama regional ini itu Jakarta tuh nggak bisa kerja sendirian, Pak. Pemda Jakarta itu nggak bisa kerja sendirian, harus bareng-bareng dengan pemda-pemda di sekitarnya. Pemda Kota Depok, Pemda Kabupaten Bogor, Pemda Kota Bogor, lalu Pemda Kabupaten Tangerang, dan lain sebagainya. Itu harus kerjasama, Pak, nggak bisa kerja sendirian aja. Jadi area Jabodetabek lah istilahnya. Ya, Jabodetabek lebih sekarang. Ya, itu ya, kerjasama regional sebagai upaya pemerintah, yaitu mengadakan hubungan kerjasama dengan wilayah-wilayah di sekitaran Jakarta. Kemudian tadi Pak, kan kita sudah bahas peran dari pemerintah. Nah, kita sendiri nih sebagai masyarakat. Nah, kita sendiri sebagai masyarakat yang pertama adalah sadar. Itu dulu. Sadar tentang masalah lingkungan. Sadar, yang penting sadar dulu. Orang kalau nggak sadar, nggak tahu salahnya di mana. Iya, orang nggak tahu kita salahnya di mana, gimana mau memperbaiki. Iya, benar. Ya? Yang penting sadar dulu, kesadaran akan lingkungan. Baru setelah sadar, itu kita bisa mempraktekkan hidup ramah lingkungan. Dengan apa contohnya? Dengan misalkan kita membawa botol air minum sendiri. Kan kalau kita beli di warung itu kan botol plastikan ya. Nah, kita bawa tumbler ibarat kata. Nah, itu adalah salah satu contoh hidup ramah lingkungan. Atau saat kita pergi ke supermarket, itu kan kita pakai kantong plastik biasanya ya. Iya. Nah, kita bawa kantong belanjaan. Lalu yang ketiga ada mendukung energi bersih. Maksudnya apa, Pak? Mendukung energi bersih ini. Kita lihat ada yang namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ya.
Lalu selanjutnya adalah menggunakan transportasi ramah lingkungan. Pak, transportasi ramah lingkungan misalkan kayak motor listrik dan mobil listrik ini mahal harganya. Ada yang namanya tenaga goes, sepeda. Nah, itu kan merupakan salah satu transportasi ramah lingkungan yang mudah atau terjangkau. Lalu mendukung kebijakan lingkungan. Ya, mendukung kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah melaporkan pelanggaran lingkungan. Misalkan kalau ada yang bakar sampah, lapor RT RW. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi mengikuti prinsip reduce, reuse, dan recycle. Yang berarti kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Lalu berpartisipasi dalam aksi lingkungan, lalu pendidikan lingkungan hidup, dan berperan sebagai contoh. Berperan sebagai contoh. Jadi selain memberi edukasi, kita harus memberikan contoh. Nah, itulah berperan sebagai contoh. Memberikan sebuah teladan ya. Ingat sesung tulodo kalau saya ingat dalam pendidikannya itu. Jadi di depan memberikan sebuah contoh. Benar sekali Bapak. Oke, kemudian setelah peran masyarakat, nah mungkin Pak bisa digambarkan langkah-langkah di masa depan itu seperti apa ya untuk mengatasi polusi udara. Langkah-langkah yang harus dilakukan di masa depan tepatnya oleh pemerintah ya. Pemerintah ini harus membuat regulasi yang ketat. Entah itu regulasi untuk industri, entah itu regulasi untuk kendaraan bermotor, ya itu harus ketat. Misal tahun berapa motor yang wajib digunakan, tahun berapa mobil yang boleh digunakan, lalu berapa industri yang harus mengeluarkan limbah, apakah limbah ini dikasih pengeluaran dulu atau enggak, itu harus ketat Pak regulasinya. Nah biasanya regulasi ini kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Nah peraturan perundang-undangan ini itu harus disosialisasikan. Jangan tiba-tiba peraturan perundang-undangan ini udah dibuat, cuman pas eksekusinya ini nggak disosialisasikan dulu, malah nanti terjadi kebingungan. Yang mana contohnya seperti yang kita lihat di sosial media, ada yang namanya emisi gratis, lalu menawarkan para warga untuk cek emisi gratis saat itu, dan tiba-tiba apabila tidak lolos malah ditilang. Nah itu kan tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Seharusnya gimana caranya kalau pada saat itu dia nggak lulus uji emisi, apakah disediakan bengkel khusus kah atau disediakan servis khusus kah di situ. Nah itu kan jangan tiba-tiba main tilang aja. Dari yang tadinya masyarakat udah mulai percaya mendukung tindakan pemerintah, tiba-tiba kalau nggak lulus malah ditilang. Nah itu regulasinya ketat. Promosi transportasi ramah lingkungan. Nah ini kan udah itu urusan pemerintah karena mensubsidi pembelian kendaraan listrik seperti mobil ataupun motor. Lalu energi kaya sumber energi yang bersih. Kan kalau yang kita gunakan ini kan energi yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas. Nah, bisa juga menggunakan energi surya. Ya, lalu ada angin dan lain sebagainya. Dan pengawasan emisi industri, dan yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran. Jadi ada kampanye-kampanye gitu ya, kampanye terkait kampanye mengenai kesadaran lingkungan. Iya, kesadaran lingkungan bagi masyarakat. Luar biasa sekali ya langkah-langkah di masa yang akan depan. Ya, kemudian sebagai penutup Pak, mungkin ada sepatah dua patah kata. Boleh? Jadi kalau kita lihat dari kesimpulan yang kita bahas tadi, sebenarnya polusi di udara ini adalah masalah yang serius. Polusi udara di Jakarta ini adalah masalah yang serius yang mempengaruhi kesehatan penduduk dan lingkungan. Nah, maka dari itu penanganan masalah ini memerlukan upaya yang bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Misal pemerintah sendiri, industri sendiri, dan masyarakat sendiri, itu nggak bisa. Yang berarti harus upaya bersama, dilakukan bersama-sama
untuk mengurangi emisi polutan udara dan meningkatkan kualitas udara di ibu kota Indonesia ini. Mungkin itu aja Pak dari kata-kata dari saya. Oke, luar biasa Pak Fikri ilmu yang disampaikan mengenai polusi udara serta tadi ada beberapa cara untuk pencegahannya ya. Jadi meskipun kita bahasanya di sini adalah polusi udara di Jakarta, tapi bisa juga diterapkan di daerah kita sendiri. Ya, terutama tadi yang kita menjadi contoh bagi orang lain untuk menjaga lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kalau kita menjadi misalkan yang menunggu orang lain bergerak, itu pasti akan lama. Kenapa nggak kita sebagai pelopor saja? Baru nanti orang lain yang mengikuti kita berbuat hal yang lebih baik. Toh nanti juga akan dirasakan oleh kita sendiri. Kan gitu Pak Fikri? Betul Pak Nurjaman. Oke, Pak Fikri terima kasih sudah bergabung di Pesan Entertainment dan berbagi ilmunya ya. Dan sahabat dari bangsa, kita sudah berada di penghujung acara. Ya, Kang Iki pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Terus stay tune di Pesat Radio TV, radionya kader bangsa. Assalamualaikum.